Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Marcelin dengan NIM 2025 05010352. Saya dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai pengantar akuntansi. Baiklah, langsung saja. Baiklah, kita ke materi yang pertama, yaitu pengantar akuntansi dan perusahaan. Akuntansi merupakan bahasa utama dalam dunia bisnis yang digunakan untuk mencatat, melaporkan, dan memantau kondisi keuangan suatu perusahaan. Karakteristik dasar perusahaan: perusahaan dianggap sebagai entitas ekonomi yang terpisah dari pemiliknya. Sebagai sebuah entitas yang mandiri, perusahaan memiliki tujuan utama untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga dapat memiliki tujuan lain seperti pertumbuhan, inovasi, dan tanggung jawab sosial. Yang kedua, ada persamaan akuntansi. Dasar dari akuntansi adalah persamaan yang menyatakan hubungan antara aset, kewajiban, dan ekuitas. Yang ketiga, ada kepentingan akuntansi dalam perusahaan. Akuntansi memiliki peran vital dalam pengelolaan perusahaan karena membantu dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mencatat semua interaksi keuangan secara sistematis dan terstruktur. Yang keempat, ada transaksi bisnis dan pencatatannya. Setiap transaksi bisnis yang terjadi, misalnya penjualan barang, pembelian persediaan, maupun pembayaran utang harus dicatat secara lengkap dan sistematis. Yang kelima ada laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan produk akhir dari proses akuntansi yang digunakan untuk memberikan gambaran lengkap mengenai posisi keuangan, kinerja, serta arus kas perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Dan materi yang kedua yaitu ada proses penyesuaian. Proses penyesuaian dalam akuntansi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan pada akhir periode akuntansi untuk memastikan bahwa semua transaksi, pendapatan, dan beban yang relevan telah dicatat dengan benar sesuai dengan kondisi sebenarnya perusahaan. Karakteristik proses penyesuaian: yang pertama, bersifat dinamis individual. Yang kedua juga bersifat progresif. Ada jenis-jenis akun yang memerlukan penyesuaian atau akun umum. Akun umum yang memerlukan penyesuaian meliputi beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, beban terutang, pendapatan terutang, dan terakhir penyusutan aset tetap. Nah, ada juga manfaat dan tujuan penyesuaian. Yang pertama, menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan andal. Yang kedua, mencegah kesalahan pencatatan dan memastikan pendapatan serta beban di periode yang benar. Yang keempat, ada membantu perhitungan pajak dan meningkatkan transparansi keuangan. Yang keempat, ada memudahkan proses audit dan evaluasi keuangan perusahaan. Nah, kita ke materi yang ketiga, yaitu menyelesaikan siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah proses penyediaan laporan keuangan perusahaan untuk periode waktu tertentu, dimulai dari transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dan penutupan saldo dengan jurnal penutup atau pembalik. Tujuannya yaitu untuk memastikan setiap transaksi tercatat secara akurat dan kronologis. Menyusun laporan keuangan yang akurat sesuai prinsip akuntansi yang berlaku, menghasilkan informasi keuangan yang dapat diandalkan bagi man-woman, pemegang saham, dan pihak eksternal untuk pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, membantu pengawasan dan pengendalian operasional dengan memberikan gambaran posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Nah, tahapan siklus akuntansi. Siklus akuntansi terdiri dari 11 tahapan utama, yaitu yang pertama identifikasi transaksi, yang kedua analisis transaksi, yang ketiga pencatatan transaksi ke jurnal, yang keempat posting ke buku besar, yang kelima penyusunan neraca saldo, yang keenam penyusunan jurnal penyesuaian, yang ketujuh penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian, yang kedelapan penyusunan laporan keuangan, yang ke-9 penyusunan jurnal penutup, yang ke-10 penyusunan neraca saldo setelah penutupan, yang ke-11 penyusunan jurnal pembalik.
Nah, materi yang keempat yaitu akuntansi perusahaan dagang. Karakteristik utama perusahaan dagang pertama itu jurnal transaksi. Pembelian barang dagang, penjualan barang dagang, retur pembelian, pembelian beban operasional. Yang kedua, proses penyesuaian dan penutupan. Ada jurnal penyesuaian dan jurnal penutup. Yang ketiga, ada laporan keuangan jenis-jenis laporan keuangan utama yaitu ada laporan laba rugi neraca, laporan perubahan modal ekuitas, laporan arus kas. Nah, kita ke materi yang kelima yaitu persediaan. Pentingnya persediaan. Peran utama persediaan adalah salah satu aset lancar terbesar bagi perusahaan dagang dan manufaktur yang sangat penting untuk melancarkan operasi, pengelolaan biaya, dan mengoptimalkan arus kas. Akurasi laporan keuangan. Ada pencatatan persediaan berfungsi untuk menentukan harga pokok, penjualan, atau HPP, dan nilai persediaan yang dihasilkan di neraca dan laporan laba rugi. Yang kedua, ada sistem pencatatan. Sistem perpetual atau terus-menerus. Dan ada juga sistem periodik yaitu berkala. Yang ketiga ada metode arus kas biaya. Yang pertama itu ada FIFO, first in, first out, LIFO atau loss in, first out. Yang terakhir ada average cost atau biaya rata-rata. Baiklah, terima kasih dan sampai jumpa.